Coba. Nah ya, ini kurang lebih latar belakangnya misalnya. Saya kira terus aja bahwa di wilayah Indonesia itu curah hujan hampir umumnya terjadi di daerah pantai. Kalau kita lihat, saya pernah lihat satelit gitu ya, data jam-jaman. Jadi wilayah Indonesia itu seperti kayak mengirim sinyal gelombang ini. Kalau kita warna merah itu ya, dalam satu hari itu kayak ngirim sinyal, karena bentuknya gitu, membentuk sinyal nyala gelap. Kayak kalau kita Desember biasanya kan gelap gitu kan, ada membentuk pulau, membentuk gambar lah. Ini juga sama. Ternyata yang ini, pola ini yang siklus harian untuk curah hujan di wilayah umumnya Indonesia ya, benua maritim itu memberi sinyal seperti kepulauan Indonesia, pulau Indonesia ke angkasa luar. Jadi kalau kita misalnya berada di angkasa luar, melihat wilayah Indonesia itu tiap hari ya, malam hari itu kita bisa melihat kayak lampu nyala merah gini, gelap. Dalam sehari itu berkedap-kedip gitu. Itu artinya apa? Di wilayah Indonesia ini musim ya, annual signal di sini itu dominan sekali. Jadi kalau kita bicara iklim ataupun laut ya, fenomenanya itu fenomena musim yang kuat. Terus musim itu artinya perubahannya terjadi tiap 6 bulan atau 1 tahun. Nah ini di atmosfer yang MJO tadi itu gangguan gelombang, tapi di atmosfer MJO ya, ini ternyata berhubungan juga dengan siklus harian tadi. Siklus harian itu yang kita tahu kalau waktu kita SD belajar apa? Angin laut, angin darat, ya kan? Nah ini sama, jadi angin laut ya, ada ke darat, terus ke gunung, dari gunung balik lagi ke laut. Siklusnya itu harian seperti itu. Makanya kalau di wilayah pantai, Pangandaran misalnya atau Jakarta, curah hujannya itu kalau kita mengalami hujan, coba perhatikan ke Singapura atau kemana-mana deh wilayah benua maritim itu rata-rata sore hari. Jadi kalau di Jakarta itu biasanya jam 2 di sekitar Bogor ya, terus dia kan bergerak terus tuh menuju ke lautnya, Teluk Jakarta. Biasanya udah di Jakarta tuh jam 4, jam 5 hujan ya. Terus ini nggak harus selesai, saya menunggu. Terus nah ini model, ternyata fenomena itu karena lokal ya, model tidak cukup bagus untuk melihat ini, biasnya masih besar. Terus nah ini gelombang Kelvin yang di laut tadi, itu gelombangnya itu dia merambat di sepanjang pantai, bergerak terus gitu ya. Ini saya waktu master saya melakukan riset ini. Nah ternyata gelombang Kelvin ini penting sekali, nggak hanya untuk di atmosfer tadi ya, karena ternyata yang riset sekarang ini, karena gelombang Kelvin itu kan istilahnya downwelling, Kelvin wave, downwelling. Lawannya downwelling apa? Upwelling. Upwelling dampaknya di permukaan laut apa? Ya, nutri naik ke atas, suhunya apa? Tinggi apa rendah? Rendah kan? Berarti kalau downwelling ini menyebabkan suhunya tinggi. Kalau suhunya besar, ya, berarti kan perairannya jadi hangat. Artinya apa? Evaporasinya kan tinggi, penguapannya besar. Kalau penguapannya besar, berarti pembentukan awan konvektifnya lebih. Nah itu yang mau saya lihat, laut ini ada nggak sih pengaruhnya? Terus, nah ini juga sama, dari satelit juga bisa dilihat ini. Terus, ini juga dari Jepang tuh masang alat ini, buoy. Dia ngukur data suhu apa semua sama. Ternyata ketika ada gelombang Kelvin tuh dia tertekan ke bawah ya, karena suhunya kan makin panas tadi. Jadi ketebalan termokline mix depth-nya ada yang tahu nggak ini namanya lapisan apa? Mix depth layers ya kan, bahasa Inggrisnya kan. Jadi kedalaman mix, tercampur, atau lapisan yang homogen hampir sama. Itu tiap tahun berbeda dan sangat mempengaruhi musim
ya. Di bawah mix layer ada apa? Thermocline kan, baru di bawahnya lagi homogen. Wih, berarti udah lulus nih oceanografi fisika. Oke. Nah, ini juga sama, jadi tertekan karena kolom panasnya makin besar, ya. Kalau kolom panasnya makin besar, muka lautnya gimana? Tinggi atau rendah? Kalau suhunya makin besar, makin kolom. Kenapa rendah? Kan kalau air dipanasi, memuai kan, itu volumenya bertambah atau mengkerut? Mengkerut. Hah? Enggak, kalau bertambah artinya ngembang atau berkerut? Hah? Kalau dipanasi air? Ya, menambah dong, mengembung kan? Makanya sea levelnya juga naik kalau ada panas. Gitu ya. Oke, terus ini sama yang data tadi, terus nah, ini juga ternyata gelombang Kelvin bisa dilihat dari satelit. Ini yang saya bilang tadi, ini water vapor tadi, ya, atmospheric water vapor. Kita lihat yang merah-merah ini artinya apa namanya, penguapannya tinggi, panas dia kan, yang merah ini. Coba, ini kan tanggal 10 Mei 2007. Next coba. Nah, 4 hari kemudian, 14 Mei, lihat nih, tambah panas kan? Ya, 62,7 mm. Kalau dikonversi ke hujan, 62 ini kan berarti, coba lihat, Kelvin kan memang dari ekuator tengah ke sini, terus ke pantai menyusur kan? Yang simulasi saya tadi, yang sebelumnya. Terus, tanggal 17 ya, tuh, makin terus kan? Persis kayak model saya. Coba balik lagi, coba hasil simulasi saya tadi. Terus. Nah, ini kan, ya kan, bergerak kan ke timur. Terus apa? Next. Nah, ini ya, terus akhirnya masuk sampai tanggal 19 masuk ke perairan sama tadi. Terus artinya bisa dimonitor. Nah, untuk tujuan ini, ya, riset ini, saya menggunakan banyak data, curah hujan, terus sea surface anomali tadi, tinggi muka laut, karena kita bisa tahu dia harus naik ketika ada Kelvin, ya. Terus MGO index itu pakai RMM1, RM2 parameter indeksnya. Tapi kalau kalian nanti ada yang mau riset ini, silakan, ya, bisa ke saya kalau tertarik. Terus, nah, inilah apa namanya, pengaruhnya ternyata dua data selama kampanye tahun 2015 sampai 17 tuh naik gitu loh, curah hujannya tuh tinggi, biru dan merah gitu ya. Jadi kalau ada MGO, ada gelombang Kelvin, itu menyebabkan curah hujan meningkat. Berarti bisa juga untuk wilayah sepanjang pantai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu bisa menyebabkan curah hujan ekstrim. Artinya kan bisa ke banjir juga. Terus. Ini saya kira sama aja, dari banyak data ini, bagus, banyak stasiun di Pemda Bengkulu. Terus ini juga masih di Bengkulu, tapi di universitasnya waktu itu, Universitas Bengkulu. Terus ini di Enggano, di pulaunya ya, di Bengkulu. Kenapa kita lihat Enggano? Karena kita ingin melihat siklus hariannya itu. Yang tadi diurnal siklus hariannya ada apa, atau land sea breeze circulation. Terus, nah ini juga sama. Kalau kita lihat nggak di Bengkulu, tapi ke timurnya lagi kan Cilacap tuh, Jawa Tengah, ya. Bengkulu kan masih Sumatera, Cilacap juga sama, ternyata berdampak tuh yang merah terutama. Terus ini MGO dan MGO yang di sebelah kiri, Kelvin ternyata bareng seringnya. Kampanye yang pertama itu dia, ya, ada Kelvin. Yang kedua 2017 ada juga Kelvin, tapi lebih kuat lagi sinyalnya. Jadi ada hubungan antara MGO dengan Kelvin. Terus, nah ini juga sama, kita lihat pengaruhnya hanya di gelombang Kelvin. Meningkatkan, umumnya ketika ada gelombang Kelvin,
stasiun ini kan banyak nih. Yang pertama Jembrana, Bali kan. Terus Banyuwangi, Komodo di Nusa Tenggara Timur. Itu apa? Pengaruh semuanya. Terus ya ini juga data aja ya, di Cilacap apa semua hariannya ya konsisten. Terus saja ini hasil-hasil yang bisa. Nah, coba kita lihat kondisi lautnya. Sama, ini dari data temperatur, salinitas ya di hasil dari Triton Buoy yang ada di Samudra Hindia makin dalam. Jadi konsisten laut itu ternyata merespon. Jadi ada gelombang, ada pengaruh atmosfer, laut itu sebenarnya lebih awal dia merespon. Jadi bukan air sea interaction tapi kebalik, sea air interaction. Laut dulu, baru udara, baru dampaknya apa? Hujan. Ini dari data mengatakan itu. Jadi bukan pengaruh di atmosfer ada gangguan terus berpengaruh ke laut baru ada misalnya hujan ekstrim. Enggak. Tapi lebih ke lautnya dulu berespon. Jadi untuk fenomena El Nino misalnya ya, laut Indonesia itu 6 bulan bisa, paling sedikit 3 bulan merespon bahwa wah ini akan ada El Nino seperti sekarang. Dampak dari El Nino apa ya dampaknya? Kekeringan kan? Kalau kekeringan apa? Kebakaran, hutan, apa semua kan? Berarti kerugian ekonomi, ya. Tapi ada hikmahnya di laut kalau ada El Nino itu. Ada yang tahu? Kalau El Nino, suhunya apa? Panas apa dingin? Di laut, dingin. Di atmosfer yang panas, tapi di laut dingin. Kalau dingin, indikator kayak ada upwelling kan? Di selatan Jawa misalnya, bulan Juli Agustus musim kering kan, ya suhunya kan dingin. Karena apa itu? Angin kan, angin timur, ya, terus angin timur sepanjang pesisir, ya, membawa massa air itu, terjadi kekosongan, terus diisi dengan yang di bawah, terus bergeser, apa tuh namanya yang bergeser vertikal ke laut? Ekman, enggak tahu, Ekman drift. Nah itu, jadi laut itu lebih awal merespon, oke? Terus ini juga sama, mati. Ya, saya kira udah cukup ya. Pada intinya nanti bisa saya share filenya itu. Pada intinya itu mempengaruhi curah hujan secara umum di sepanjang pantai Lampung ya, Bengkulu ya, Sumatera, terus Cilacap, sepanjang pantai Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Itu kenapa? Karena gelombang Kelvin kan merambat. Dan itu juga menunjukkan bahwa fenomena laut merespon lebih awal, sensitif terhadap fenomena yang ada di atmosfer, gangguan cuaca kah apa gitu ya. Nah, dalam kasus ini MJO dengan Kelvin itu hampir sering berbarengan, sehingga dampaknya lebih besar. Ya, walaupun nggak selalu ada Kelvin ada MJO, enggak, atau kebalikannya MJO ada Kelvin. Tapi dari banyak kasus mereka bareng. Kenapa? Karena periodenya sama, 1-3 bulan, fasenya juga sama. Oke? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Oh, oke. Mungkin bisa ke sana? Pak, perkenalkan, saya Citra dari NPM 039. Sebelumnya saya mau bertanya terkait gelombang Kelvin yang tadi Bapak paparkan. Saya tuh pernah mendengar tentang fenomena IOD. Nah, sebenarnya ada hubungan nggak sih Pak antara fenomena IOD dengan Ocean Kelvin Waves ini? Seperti itu sih Pak. Jadi fenomena persis seperti ENSO ya, hanya kejadiannya di Samudra Hindia, persis. Kalau di ENSO kan di Pasifik, El Nino Southern Oscillation. El Nino garis miring La Nina sebenarnya, karena dua fenomena. El Nino itu menyebabkan Indonesia kekeringan, ya. Kalau di Samudra Hindia, IOD tadi, yang menyebabkan kekeringan itu IOD apa?
Dia dibagi positif negatif, ada dua. Kalau yang menyebabkan kekeringan fenomenanya sama seperti El Nino, IOD positif, ya kan? Negatif sebaliknya, La Nina. Jadi tentunya ya, karena Indian Ocean Dipole itu terjadinya di Samudra Hindia, dan kalau kita lihat kuliah tadi ya, Kelvin juga di Samudra Hindia kan, sepanjang pantainya. Dan itu gelombang Kelvin yang saya pernah ajarkan berapa panjangnya kemarin? Berapa kilometer? Tebak aja, kemarin udah saya ajarkan. Disebutnya planetary wave, skala planet, berarti kan panjang sekali gelombangnya itu. Ada yang nyebut nggak? Atau saya tanya gini, panjang pantai dari ujung Kulon ke Banyuwangi itu berapa kilo? Pulau Jawa, ujung ke ujung, kita hitung lebarnya berapa kilo tuh? Masa kira-kira aja, Jakarta Bandung berapa? Kan kira-kira, hah? Berapa? Tebak aja. Jakarta Surabaya berapa kan? Atau Bandung Surabaya? Coba saya mau dengar satu angka aja. Nanti saya tambah, saya kurangkan. Kira-kira ya di sana. Berapa? 1000 kilo, persis kan? 1000 kilo. Panjang nggak menurut kalian itu 1000 itu? Kalau jalan kaki ya nggak nyampe-nyampe kan? Gelombang Kelvin juga sama, nggak 1000, 5 kali Pulau Jawa. Bayangkan 5000, dia bergerak terus. Artinya apa? Karena skala planet otomatis dampak ke atmosfernya juga besar, ya. Jadi saya udah pernah melakukan penelitian, ternyata bisa dijadikan indikator perubahan iklim gelombang ini. Jadi kalau misalnya gelombang ini muncul, nah biasanya itu La Ninanya akan kuat nanti, karena kan basah dia, akan curah hujan itu akan banyak. Tapi kalau dia nggak muncul, justru ya nggak ada Kelvin, itu justru kebalikannya. Jadi Indian Ocean Dipole yang positif, kering. Dan kalau kita melihat data panjang IOD itu kebanyakan yang positifnya sedikit. Yang saya ingat 1993 misalnya itu kuat, 97 itu lama kan. Nah kebanyakannya lebih banyak basah samudra. Jadi tapi ada pengaruhnya itu. Kalau tertarik lebih lanjut nanti bisa. Saya pernah riset itu. Jadi gelombang memang Kelvin pengaruh sekali dengan dipole tadi, IOD. Bagus, good question.